Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, maaf. Berjumpa lagi ya. Ini saya habis melayani pasien ya. Tadi udah melayani pasien. Diperhatikan ya karena kondisi sekarang itu corona semakin merajalela ya. Ada lagi varian baru ya. Semoga tidak sampai di sini karena sudah sampai di ini ya. Corona yang ini ya, yang bermutasi ya, yang sudah bermutasi membentuk corona yang model baru itu sudah sampai di Singapura ya. Terus kemudian beberapa negara ya, saya lupa, Denmark apa sudah sampai di situ ya, kemungkinan juga Hong Kong ya, saya lupa kemarin sampai di mana. Yang penting Indonesia belum, semoga tidak sampai di sini. Jadi saat ini juga banyak tenaga kesehatan itu yang menjadi korban ya, menjadi korban dari wabah virus corona ya, COVID-19 ini. Jadi sungguh sangat ini ya, sangat menyedihkan ya. Banyak tenaga kesehatan baik perawat, bidan, dokter, banyak yang meninggal dunia ya karena virus ini ya. Karena virus ini benar-benar ada ya. Kalau masyarakat itu sebagian ada yang tidak percaya dengan hal ini. Ada yang bilang kalau COVID itu hanya hanya isu seperti itu salah ya. Itu salah kaprah, itu banyak yang seperti itu ya. Terus kemudian ada yang ini ya, misalkan ada keluhan sakit seperti itu ya, ada keluhan sakit itu tidak mau dirujuk ke rumah sakit, takut kalau disebut corona, katanya seperti itu salah ya. Karena misalkan perawatannya, misalkan dari puskesmas itu tidak memadai, obatnya itu tidak ada ya, itu memang harus dirujuk ke yang lebih ini ya, yang lebih fasilitasnya lebih lengkap seperti di rumah sakit seperti itu ya. Jadi kalau di sini kalau di misalkan di wilayah kecamatan puskesmas seperti itu kurang ya, karena sesuai dengan kondisi pasien ya. Kalau kondisi pasiennya gawat, misalkan harus dirujuk, itu seharusnya mengikuti ya, karena banyak ya kasus seperti itu ya, tidak mau dirujuk dan akhirnya hanya dirawat seadanya di fasilitas kesehatan yang daerah ya, fasilitas kesehatan daerah seperti itu. Jadi sebenarnya itu salah ya. Kalau memang membutuhkan perawatan yang lebih, itu juga tidak perlu ini ya, jadi tidak perlu takut misalkan disebut corona seperti itu. Memang prosedurnya kalau mau ke ini ya, rawat inap di rumah sakit itu harus ikut ini ya, harus di rapid ya, harus mengikuti tes rapid test seperti itu sebelum masuk ke rumah sakit. Terus untuk hasilnya itu kalau memang negatif ya negatif, kalau positif ya positif seperti itu. Bukan misalkan bukan corona disebut corona seperti itu, karena orang awam cenderung ketakutan kalau disebut corona, itu salah ya. Jadi sebenarnya tidak perlu takut ya kalau misalkan di rapid test seperti itu. Malah kalau di rapid test itu bagus, nanti malah tahu hasilnya gimana. Kalau misalkan positif corona, juga harus mendapatkan pengobatan sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus pengobatan corona juga gratis seperti itu ya. Jadi untuk yang punya keluhan dan harus dirujuk seperti itu tidak perlu takut ya, mengikuti petunjuk dari misalkan puskesmas, misalkan rumah sakit, misalkan klinik mau dirujuk
kemana, ke fasilitas yang lebih lengkap, itu harus mengikuti ya, adalah jalan yang terbaik seperti itu ya. Memang bagaimanapun keinginan keluarga, keinginan pasien itu memang yang paling diutamakan. Jadi segala sesuatu itu harus mendapat persetujuan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk ke rumah sakit itu kalau memang diperlukan itu tidak perlu takut ya, tidak perlu takut disebut corona seperti itu, karena kalau corona atau tidak itu berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Misalkan di rapid test positif, nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lebih ini, misalkan dengan pemeriksaan swab seperti itu ya. Jadinya sebenarnya itu malah lebih bagus ya, nanti tahu kondisi tubuhnya bagaimana, apakah tubuhnya itu sehat terus terkena corona atau tidak, malah itu bagus ya, malah tahu itu, terus nanti bisa diobati lebih awal seperti itu. Jadinya prospek keberhasilan pengobatannya lebih besar seperti itu ya. Jadi tidak terlambat seperti itu sampai parah seperti itu ya. Jadinya pengobatannya lebih mudah ya kalau dideteksi sejak awal seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi pemeriksaan sekarang itu harus benar-benar ya, tenaga kesehatan itu harus memakai masker dan juga memakai ini ya, face shield seperti itu. Diusahakan dipakai ya untuk melindungi, karena banyak ya ini tenaga, apalagi yang gejala ya, tetapi memang banyak yang COVID tanpa gejala ya, jadi harus hati-hati. Jadi semua pelayanan terhadap pasien harus memakai APD ya, memakai masker, memakai face shield seperti itu, terus memakai apron ya, baju APD seperti itu ya, baju pelindung seperti itu ya. Malah yang terbaik itu sebenarnya yang tidak tembus air seperti itu ya, seperti bahan, misalkan bahan parasit, bahan dari plastik itu ya, dari plastik yang tidak tembus air ya, seperti jas hujan seperti itu juga boleh ya. Kemarin banyak yang memakai jas hujan seperti itu ya. Terus kemudian nanti misalkan ada vaksin ya, vaksinnya sudah ada, kita harus mengikuti ya, harus mau untuk divaksin ya, agar tubuh kita terlindungi ya. Walaupun menurut kabar beritanya untuk virus COVID-19 yang terbaru ini bisa menghindar dari sistem imun tubuh ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi meskipun kita imunnya kuat, dia itu bisa menghindar dari imun tubuh kita ya. Seumpama kita tubuhnya ada tentara, itu dia bisa menghindar dari tentara dalam tubuh kita. Jadi semoga virus yang baru ini namanya apa lupa ya, kemarin sempat itu saya lihat ya, itu namanya apa saya lupa ya, itu berbahaya sekali ya virusnya, karena bisa mengenali sistem imun tubuh ya, bisa mengenali dan kemudian menghindar dari imun tubuh. Diumpamakan itu tentara, dia bisa mengenali tentara tubuh kita dan kemudian menghindar dari tentara tersebut seperti itu ya. Oke, sekian dulu ya perjumpaan kita malam ini. Untuk mengenai tanya jawabnya belum ya, insya Allah kapan ya, kemungkinan mau saya usahakan ya. Ini beberapa hari ini juga sibuk seperti itu. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, di like jika Anda suka, terus di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kita dan teman-teman semua diberikan kesehatan, terhindar dari
COVID-19 yang berbahaya ini. Jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.